Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Hari ini kita sedang ada di lahan Gusman Bojonegoro. Ini lahan pertama yang luasannya kurang lebih 1 hektar, habis benih 1,2 ton. Yang kemarin sudah kita buatkan konten. Dan saat ini HST 25 HST 25 hari setelah tanam. Alhamdulillah ini tanaman hampir 10 hari tidak kena hujan. Lebih, ya. 10 hari lebih. 10 hari lebih, hampir 2 minggu tidak ada hujan. Sedikit saya jelaskan guys. Ini lahan tak ada hujan. Jadi kalau tidak ada hujan tidak ada air. Dan hampir 2 minggu tidak ada hujan, dan itu pun habis dipupuk. Dan alhamdulillah berkat doa teman-teman semua, tanaman Gusman Bojonegoro tetap tumbuh subur. Sebelum kita menjelaskan tentang cara merawat Gusman Bojonegoro, di sini saya lagi-lagi perkenalkan. Saya perkenalkan, ini di samping saya Mas Mawan. Ini salah satu anggota klinik tanaman hortikultura Indonesia yang dengan bangganya menggunakan topi kebesaran CTHI. Tadi pesan sama Mas Ucup, Cup topiku ketok no. Karena video ini tidak ada yang disetting guys. Jadi saya ndak bilang nanti kita harus seperti ini. Tidak ada video Gusman Bojonegoro yang disetting dulu atau yang direncanakan dulu, tidak ada. Kita langsung ke lahan, kita selesaikan permasalahan yang ada di lahan. Dan di samping Mas Mawan ada Gus Sentik yang membantu kita merawat tanaman ini. Beliau juga yang ngawat-ngawati guys. Jadi ya diawat-awati, karena di sini juga masih ada celengnya yang mengiyak-iyak tanaman kita. Jadi Gusdik ini yang menjaga, dan Gusdik ini juga yang membuatkan pondok ini dan teman-temannya Mas ya. Jadi langsung kita buat gazebo di lahan langsung. Oke, ini tanaman pertama kali kita memakai dasaran pakai pupuk apa Mas kemarin? Pakai pupuk KSP. Pupuk KSP itu fosfat, tinggi fosfatnya? Iya, tinggi fosfatnya. Itu kita kasih 300 kilo dari benih 1,2 ton. Dan kita melakukan pemupukan susulan pertama HST pinten Pak DK? HST kurang lebih sekitar 13 HST. Kurang lebih 13 HST kita melakukan pemupukan pertama. Habis melakukan pemupukan pertama tidak ada hujan. Sampai kemarin umur 23 ada hujan. Iya, ada hujan. Alhamdulillah tanamannya tetap subur. Ini untuk olah lahannya kita menggunakan PK Plus salah satunya, yaitu untuk menghindari supaya tanaman kita tidak terkena jamur. Dan untuk perawatan berikutnya ini kita akan juga menggunakan M23 yaitu fungisida dan bakterisida untuk menjaga supaya tanaman kita itu terhindar dari serangan jamur. Ini mau masuk pemupukan susulan kedua, karena saya bilang Mas Mawan tanaman ini kalau Mas Mawan yang nangani ini masih terlalu standar, kurang subur, makanya akan ditambah pupuknya. Tadi Mas Mawan bilang takutnya moler. Insya Allah tanaman Gusman Bojonegoro akan terhindar dari moler. Kenapa? Karena sudah kita siapkan fungisida dan bakterisida dari M23. Sedikit saya jelaskan untuk perbedaan PK Plus dan M23. Kalau PK Plus itu Gusman Bojonegoro lebih fokus ke olah lahan. Kalau M23 penggunaannya setelah 10 hari setelah tanam. Kalau M23 ini spektrumnya lebih luas guys. Jadi setelah tanam kita menggunakan M23 supaya tanaman kita terhindar dari jamur. Oke, untuk
Mas Mawan, tanaman ini menurut Mas Mawan sampai saat ini ada kendala apa? Untuk sementara ini sih kendalanya yang utama itu cuaca, kemarin nggak ada hujan. Kalau masalah pertumbuhan masih standar normal, termasuk subur lah menurut saya. Tapi kalau seumpamanya hujannya itu kemarin lancar, insya Allah ini akan mumbul dur. Mumbul dur. Untuk Gustik, ini tanaman menurut Gustik sudah seperti apa? Sudah bagus? Ya menurut aku ya wis apik lah. Wis apik, guys. Jadi cek kurang subur apa ora? Iya, cek kurang subur maneh. Cek kurang subur mana? Mergo tandurane Gusman kudu subur nih. Subur. Oke. Terima kasih pendapatnya, ini pendapat-pendapat dari yang rawat. Tapi kalau pada hakikatnya tanaman ini sudah subur, guys. Jadi sampai ini disetting pemupukannya itu tipis-tipis. Jadi susulan pertama kemarin menggunakan 200 kilo itu masih lebih. Iya, masih lebih. Kita menggunakan 200 kilo masih lebih. Pupuknya apa saja, Mas? Kemarin itu pakai NPK Pak Tani sama ZA Tawon. NPK Pak Tani sama ZA Tawon. NPK Pak Taninya 3 karung, ZA Tawonnya 1 karung. Iya. Mesti aturannya kan seperti itu. Jadi untuk pertama kita tinggikan N-nya karena di sini itu dekat dengan pegunungan, fosfat dan kalsiumnya sudah tinggi. Jadi kita imbangi N dan K-nya. Nanti untuk pemupukan terakhir kita tetap akan meninggikan kaliumnya. Karena pada dasarnya untuk pemupukan terakhir kita itu tujuannya untuk umbi, bukan untuk pertumbuhan lagi. Jadi nanti ini juga bisa dispray lewat daun dan Gusman Bojonegoro menggunakan Biotogro, guys. Mestinya seminggu sekali saya suruh memasukkan Biotogro karena tanaman katanya sudah subur, jadi baru sekali masuk Biotogro, insya Allah nanti akan masuk lagi Biotogro untuk yang kedua kalinya. Untuk Biotogro saya menggunakan dosis 100 ml per tangki. Ingat, Biotogro bisa dimix dengan fungisida, bisa juga dimix dengan insektisida. Tapi jangan dimix dengan keduanya. Kalau sama insek cukup sama insek saja, kalau sama fungi saja. Nanti kalau dimix dengan insek dan fungi, itu Biotogro-nya sudah tidak fungsi. Kalau dia dimix dengan fungisida saja, Biotogro ini sifatnya memperkuat fungisida tadi. Kalau sama insek, Biotogro-nya itu juga memperkuat daya kerja dari insek itu sendiri. Oke. Ada iklan lewat, guys, sabar. Nah, alhamdulillah, terima kasih iklannya berhenti, guys. Kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi untuk kedepannya ini akan kita pupuk menggunakan NPK dan akan saya kasih ZA lagi. Kita uji coba di sini, tanaman kita suburkan dan nanti moler atau tidak. Karena ya saya yakin tanaman Gusman Bojonegoro tidak akan moler. Yakin. Sangat yakin di atas 100%. Yakin. Yakin karena kita punya M21 bakterisida dan fungisida. Oke, yang jelas di sini di lahan ini kalau ada yang mau setuba atau studi banding dari luar kota langsung bisa masuk ke lahan Gusman Bojonegoro, nanti akan langsung dibimbing oleh Gusman Bojonegoro. Untuk teman-teman yang mau studi banding atau penasaran pengen ngelihat tanaman Gusman Bojonegoro, langsung bisa datang ke sini di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Langsung bisa menghubungi Gusman, menghubungi Mas Yusuf atau menghubungi Mas Mawan. Jadi insya Allah di sini juga saya sedikit informasikan. Untuk Senin depan tanggal 19 Gusman Bojonegoro akan menjadi satu-satunya narasumber yang ada di Kabupaten Lumajang. Insya Allah kepala dinas dari Kabupaten Lumajang akan ikut ke Kecamatan Kunir. Jadi tanggal 19 Gusman Bojonegoro ngisi acara di Lumajang. Untuk teman-teman Lumajang, Jember dan sekitarnya atau daerah Tapal Kuda bisa merapat ke Lumajang, nanti langsung bisa ketemu Gusman Bojonegoro. Oke, itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat.
Terima kasih untuk teman-teman, doakan semoga tanaman ini sesuai yang kita harapkan. Amin. Panen melimpah, berkah barokah, nek luweh nggo sangono Mekah pokok. Amin. Saya Gusman Bojonegoro, berikut Mas Mawan dan Gus apa Mang? Gus Sendik. Gus Sendik. Berikut sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.